Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mata kuliah perancangan sistem dan model bisnis, yaitu dengan tema peran penting entrepreneur dalam dunia bisnis ya. Jadi tahu nggak apa sih pengertian dari entrepreneur itu? Jadi di sini dikatakan bahwa entrepreneur itu adalah individu yang menciptakan nilai melalui inovasi. Jadi orang yang memiliki inovasi, orang yang memiliki ide, berani mengambil risiko dan lain sebagainya, itu disebut sebagai entrepreneur atau wirausaha ya. Mereka bisa mampu melihat peluang pasar, mengambil risiko, mengorganisasi manajemen dan sumber daya yang ada. Jadi menurut teori Joseph Schumpeter di sini dikatakan bahwa entrepreneur adalah agen inovasi yang melakukan creative destruction yang menghancurkan sistem lama dan menggantikannya dengan sistem baru yang lebih efektif. Jadi mereka bisa menciptakan inovasi baru. Jadi menciptakan sebuah sistem baru yang lebih efektif dan mungkin terjangkau ya. Seperti halnya di sini seperti Nadiem Makarim kemarin mendesain ulang bagaimana sistem transportasi ini melalui Gojek dan lain sebagainya. Di sini juga entrepreneur sebagai inovator, jadi mereka menciptakan produk ataupun jasa baru, bisa membuat desain bisnis baru dan lain sebagainya. Jadi entrepreneur juga sebagai model desainer ya. Teman-teman mahasiswa semua, di sini juga bagaimana seorang entrepreneur ini menjadi risk taker, artinya bisa menghadapi sebuah risiko pasar. Ada risiko keuangan, risiko operasional, teknologi, dan mitigasi risiko. Entrepreneur juga sebagai integrator, yaitu mengintegrasikan antara SDM, keuangan, produksi, dan teknologi. Nah, yang paling penting dari sebuah wirausaha ataupun entrepreneur di sini adalah sebagai value creator, yang mana wirausaha ataupun entrepreneur tidak hanya mengejar dari profit oriented saja, melainkan ada people, bermanfaat bagi semua orang, memberikan peluang kerja bagi orang-orang dan membantu masyarakat. Yang kedua adalah planet, yang mana adalah entrepreneur tidak merusak alam, mereka bisa berkreasi tanpa merusak alam, yaitu menjaga alam. Dan ketiga adalah profit, mereka selalu menghasilkan profit, yang mana ketika ketiganya ini berjalan dengan baik, maka akan terciptanya bisnis sustainability atau berkelanjutannya. Nah, perlu kita ketahui bahwa di sini ada entrepreneur, hubungan entrepreneur dan sistem bisnis. Jadi kita tahu bahwa entrepreneur ini adalah orangnya atau subjeknya, dan sistem bisnis itu adalah objek. Model bisnisnya ini adalah desainnya. Jadi tanpa objek, tanpa subjeknya, tanpa entrepreneur, tanpa sebuah subjek, tanpa orangnya, tidak akan berjalan dengan baik, atau tidak akan ada inovasi sebuah sistem dalam sebuah bisnis, karena semua yang menjalankan adalah entrepreneurnya. Seperti itu. Teman-teman harus tahu ya bahwa kenapa UMKM sering gagal, karena tentu mereka tidak memiliki sistem yang jelas, mereka tidak memahami sebuah model bisnis, dan mereka tidak adaptif terhadap perubahan teknologi atau perubahan pasar ya. Jadi pengusaha itu harus adaptasi terhadap teknologi dan lain sebagainya ya. Dan yang kedua adalah entrepreneur sebagai arsitek sistem, yang mana mereka bisa merancang sebuah struktur organisasi, alur dari proses bisnis, dan sampai bisa membangun sebuah sistem yang scalable. Nah, ini ada pertanyaannya, apakah semua pengusaha adalah entrepreneur? Tidak semua ya, karena pengusaha outputnya adalah profit saja. Tapi kalau entrepreneur adalah menciptakan sesuatu yang baru
inovasi bermanfaat bagi semua orang, bermanfaat bagi alam, seperti itu. Jadi bukan hanya profit saja. Apakah sistem lebih penting dari produk? Ya, sistem itu sangat penting untuk sebuah produk, untuk mengembangkan sebuah produk kita. Oke, jadi kesimpulannya di sini, entrepreneur adalah penggagas ide, merancang sebuah sistem bisnis, mengambil risiko, integrator dari sumber daya, dan menciptakan sebuah nilai jangka panjang. Teman-teman harus tahu ya, bahwa dalam sebuah disrupsi digital, yaitu adalah perubahan besar yang terjadi karena adanya teknologi digital yang tentu akan menggantikan cara lama dalam menjalankan suatu bisnis atau suatu pekerjaan. Sederhananya seperti ini. Sederhananya seperti ini. Jadi cara lama tergantikan oleh sistem digital yang lebih cepat dan terjangkau. Mungkin dulu teman-teman di sini ketika mau beli tiket harus ke loket kereta api dan lain sebagainya. Mau kirim uang harus ke bank, mau belanja harus ke toko. Namun pada kontemporer saat ini tentu kalian tidak perlu keluar rumah. Cukup lewat HP saja kalian bisa melakukan hal-hal tersebut. Dengan lewat HP bisa beli tiket, bisa kirim uang dan lain sebagainya. Dan bahkan bisa beli tanpa harus ke toko. Nah, itu perkembangan yang sangat cepat. Kalau kita tidak bisa beradaptasi, maka resikonya adalah kita akan tertinggal. Itu ya. Jadi ini yang perlu kita ketahui, bahwa konsep dari sebuah inovasi ini yang disampaikan oleh Clayton Christensen, bahwa inovasi baru itu biasanya juga berbasis teknologi ya, masuk dengan model yang lebih sederhana dan tentunya terjangkau dan menggantikan pemain lama. Nah, itu teman-teman di sini harus banyak membaca referensi teori dari inovasi, entrepreneur. Jadi semoga dari mahasiswa semua menjadi entrepreneur yang sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.